Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Alia Kalisa, NPM saya 2415061010. Saya berasal dari kelas PSTIC dari kelompok 1C. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membuat rangkaian asynchronous countdown untuk menyelesaikan tugas akhir dari laprak keempat ini. Baik, saya merangkai di aplikasi Proteus Profesional. Jadi untuk komponen-komponen membuat rangkaian ini kita cari terlebih dahulu. Saya di sini menggunakan IC 4027. Kemudian logic state, kemudian logic probe. Oke, langsung saja kita membuat rangkaiannya. Jadi di sini saya akan membuat rangkaian asinkronus countdown ini dengan 6 buah flip-flop atau 6 bit. Langsung saja kita masukkan dulu IC 4027 nya sebanyak 6 buah. Oke, setelah itu kita masukkan logic state di sini. Kemudian logic probing, karena ini ada 6 flip-flop, maka logic probe-nya juga ada 6. Kita taruh di sini. Terus di sini. Oke. Di sini itu terdapat satu buah logic state, di mana di sini itu sebagai clock, sebagai pengganti clock. Di sini saya akan menghubungkan clock ini ke flip-flop pertama pada input clock. Nah, pada rangkaian asynchronous countdown ini clock ini itu hanya terhubung pada flip-flop pertama. Kemudian flip-flop kedua, flip-flop ketiga, flip-flop keempat, flip-flop kelima, dan flip-flop keenam ini itu mendapatkan sinyal clock itu dari flip-flop sebelumnya. Seperti flip-flop ke-6 ini dia akan mendapatkan clock dari flip-flop ke-5, dan kemudian seterusnya sampai ke flip-flop kedua ini. Nah, kemudian pada counter asinkronus ini itu memerlukan terminal power. Kita masukkan dulu ke sini. Karena flip-flopnya ada 6, maka power atau VCC-nya ini juga 6. Nah, untuk yang flip-flop pertama ini itu terdapat input J, input K, dan input clock, input S, dan input R. Kemudian outputnya itu ada output key dan output key bar. Nah,
untuk input J dan K ini itu kita hubungkan ke power atau VCC. Nah, dari inputan ini akan menghasilkan output kibar, yang mana output kibar ini akan menjadi inputan clock pada flip-flop kedua. Kita hubungkan. Nah, kemudian output kibar flip-flop pertama ini juga akan langsung menjadi output, yang mana kalau pada Tinkercad dia akan terhubung langsung ke LED. Nah, selanjutnya pada flip-flop kedua, J dan K-nya ini juga dihubungkan ke power atau VCC. Kemudian menghasilkan output kibar yang akan menjadi inputan clock di flip-flop ketiga, dan output kibar ini juga akan menjadi output. Kemudian pada flip-flop ketiga, J dan K-nya itu juga dihubungkan ke power atau VCC. Nah, karena flip-flop terakhir ini tidak ada flip-flop selanjutnya, maka output key ini hanya akan langsung masuk ke menjadi output. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan alur dari rangkaian ini. Kita run terlebih dahulu. Nah, di sini pada pulsa input 0, maka biner atau key 0, key 1, key 2, key 3, key 4, dan key 5 nya itu akan bernilai 1, 1, 1, 1, 1, 1. Kenapa? Karena ini merupakan inisial awal. Nah, kenapa 1? Karena input J dan K ini itu selalu menerima nilai high atau logika high dari power ini. Nah, kemudian apabila kita menekan clocknya, nah di sini akan berubah di pulsa input 1 menjadi 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, dimana kita lihat dari tabel kebenarannya nih, pada ini kan yang 4 bit, tadi kan 6 bit. Nah, jadi pada pulsa input 1 ini kan key 0, key 1, key 2, key 3 nya itu 1, 1, 1, 0. Maka kalau di sini ini itu sebagai key berapa ya?
Oke, ini Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, dan Q5. Nah, pada counter itu kan terdapat rumus 2 pangkat N-1. Artinya itu N itu kan adalah jumlah flip-flop. Maka karena ini flip-flopnya berjumlah 6, maka 2 pangkat 6 yaitu 64. Kemudian dikurangkan 1 menjadi 63. Nah, berarti rangkaian ini itu akan melakukan perhitungan sebanyak 63 kali dan akan berubah setiap pulsa input. Nah, ketika ditekan lagi, maka yang flip-flop kedua ini akan berubah menjadi 0. Ini pulsa input ketiga. Ini pulsa input kedua. Yang mana Q0 itu toggle dari 0 menjadi 1. Kemudian pada pulsa input 3 itu Q0 toggle dari 1 menjadi 0. Kemudian pada pulsa input keempat itu Q0 toggle dari 0 menjadi 1, kemudian Q1 toggle dari 0 menjadi 1, dan Q2 toggle dari 1 menjadi 0. Kemudian untuk pulsa input 5 itu Q0 toggle dari 1 menjadi 0. Kemudian pada pulsa input 6, Q0 itu toggle dari 0 menjadi 1 dan Q1 toggle dari 1 menjadi 0. Kemudian pada pulsa input 7 itu Q0 toggle dari 1 menjadi 0. Kemudian untuk pulsa input 8 Q0 toggle dari 0 menjadi 1, kemudian Q1 toggle dari 0 menjadi 1, Q2 toggle dari 0 menjadi 1, Q3 toggle dari 1 menjadi 0. Dan yang terakhir itu pulsa input 9 di mana Q0 itu toggle dari 1 menjadi 0. Kemudian intinya pada rangkaian ini tuh counternya akan menghitung dari 0 sampai 63 pulsa input, yang mana akan berubah terus. Karena counter asynchronous counter down, maka perhitungannya itu dari nilai tinggi ke nilai terendah. Baik, itu saja video dari rangkaian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.